teman-teman, ini di Jogja Anggur 3 lagi. Ini kita baru pengecekan ya teman-teman. Ini dalam waktu dekat kita akan masuk pupuk generatif ya teman-teman. Jadi yang belum tahu pupuk generatif itu apa? Pupuk generatif itu adalah pupuk untuk pemaksimalan pembuahan, di mana yang dipakai adalah unsur fosfat dan kalium tinggi. Tujuannya agar buah lebih maksimal, dombolan lebih besar, dan pembuahannya lebih banyak pastinya. Jadi itu adalah fungsi dari pupuk generatif. Dan teman-teman mungkin yang terutama pemula yang belum tahu kapan timing pas untuk masuk pupuk generatif. Nah, di video ini kita akan cek dulu pohonnya seperti apa pohon yang udah siap untuk masuk pupuk fase generatif atau ke pembuahan. Nah, ini di pohon yang lain ya teman-teman, ini udah rapi semua, sejajar semua. Nah, ini kita lihat ya ranting-ranting di sini. Nah, ini ranting di sini minimal sebesar rokok atau sebesar pulpen, dan ini udah mulai berubah warna lah ya. Ini dari pangkal sini dia udah mulai berubah warna ke arah kecoklatan, tapi yang di sini masih hijau. Nah, kondisi seperti ini kita bisa masuk pupuk generatif ya teman-teman. Artinya ranting-ranting di sini dia sudah siap menerima nutrisi, sudah siap menyimpan nutrisi yang maksimal, sehingga nanti ketika proses pruning dia akan pecah tunas dan bawa bunga yang banyak. Jadi pastikan ranting-ranting di sini atau ranting-ranting dari teman-teman yang mau masuk pupuk generatif itu udah minimal sebesar rokok ya. Kalau udah sebesar rokok itu berarti rantingnya udah pas ya, atau sudah mumpuni untuk masuk pupuk generatif atau nanti ketika pruning untuk pembuahan yang banyak. Jadi seperti ini ya, dia udah berwarna ke arah kecoklatan dan yang lain masih hijau, tapi rantingnya sudah tertata seperti ini. Nah, terus apa yang terjadi jika nanti masih ada ranting yang kecil ya, misalnya seperti ini ya. Ini ada ranting yang kecil seperti ini, nggak masalah ya teman-teman ya. Jadi asal ranting yang di sebelahnya itu udah minimal sebesar rokok, sudah berubah warna ke arah kecoklatan. Jika masih ada ranting yang kecil itu nggak apa-apa. Nanti jika kita menunggu, nanti juga akan membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi. Jadi kita rugi waktu ya. Jadi ini saya pikir udah bisa untuk maksimal pembuahan. Jadi misalnya dari ranting kecil seperti ini. Nah, untuk ranting yang kecil seperti ini nggak apa-apa ya. Nanti ini bisa 50-50 ya. 50-50 itu bisa kadang bawa buah, kadang enggak. Tapi yang ranting-ranting yang besar seperti ini bisa dipastikan dia membawa buah. Nah, terus kita cek di pohon-pohon yang lain ya teman-teman. Ini udah mulai berubah warna semua ya, ke arah kecoklatan ya, udah ke arah menua. Ini udah optimal kalau seperti ini ya. Teman-teman bisa pastikan nih bat-batnya juga bagus. Bat bagus itu tidak runcing ya, tidak runcing. Jadi kalau bahasa Jawanya dia belenduk atau semok gitu ya mungkin ya bahasa Jawanya. Itu bisa optimal untuk membawa buah. Jadi indah, siap untuk masuk pupuk generatif ya. Ini rencana untuk masuk pupuk generatif sekitar 2 atau 3 hari dari hari ini ya teman-teman. Ini kita baru pengecekan dan penyemprotan vitamin. Di sini kita semprot vitamin, dan vitaminnya kalau teman-teman belum tahu itu adalah vitamin pendukung semacam pupuk mikro ya. Teman-teman bisa semprot juga pakai merek apa aja bisa. Jadi pohon juga butuh vitamin ya, atau unsur mikronya, sehingga dia juga butuh nutrisi, tidak hanya unsur makro tapi juga unsur tambahannya. Nah, untuk kali ini kita pakai pupuk ini ya teman-teman ya, pupuk yang murah aja ini, pakai Merauke Vitoflex. Ini unsur mikronya ya. Kita semprot ke daun-daunnya, ke semua daun-daunnya sebelum kita masuk fase generatif, biar kita kasih vitamin dulu ya. Nah, ini teman-teman proses penyemprotannya. Jadi pupuk mikro itu biasanya kita pakai sebulan sekali ya. Dan ini pas waktu pemakaian pupuk mikronya, jadi biar pohon kita juga masuk vitamin-vitamin ya. Jadi pupuk mikro itu bisa pakai merek apa aja. Jadi banyak sih sebetulnya mereknya.
teman-teman bisa cari merek dagang sendiri, nggak harus sama dengan kita. Tapi untuk kali ini kita pakai ini Merauke Vitoflex karena ini belinya kemarin dapat voucher, jadi kita belikan itu dan kita pakai untuk penyemprotan. Nah ini penyemprotan tadi yang saya bilang sebulan sekali, terus nanti sekitar 2 atau 3 hari dari hari ini kita akan masuk pupuk generatif atau pembuahan. Jadi teman-teman tetap di channel ini ya. Nanti kita akan meracik untuk pupuk pembuahan di sini dan akan saya share di YouTube ini. Jadi bisa untuk belajar bersama, nanti bisa sampai panen. Nah teman-teman, terutama pemula yang bingung dengan pembuahan anggur, faktor yang terpenting adalah rantingnya ya. Jadi rantingnya kita buat seperti ini, kita tata. Terus rantingnya kita maksimalkan, kita kasih pupuk organik dan kimia. Jadi yang teman-teman belum mengikuti pemupukan di kebun ini bisa di scroll ke bawah ya. Jadi semuanya udah kita buat perawatan di sini dari waktu pondasi pruning kemarin sampai per hari ini kita semua bikin kontennya. Jadi teman-teman yang belum menyimak bisa scroll ke bawah. Itu semua ada cara-caranya ya, ada cara-caranya dari kebun ini. Dari waktu tanam pun juga ada, dari waktu awal tanam kita di kebun ini pun juga kita share di YouTube. Jadi memang sengaja konten YouTube kita untuk edukasi pembelajaran terutama berkebun anggur ya. Jadi nanti kalau ranting-ranting udah merata atau sejajar seperti ini, ketika masuk pupuk generatif, ini teman-teman bisa dilihat ya sebelumnya ya. Ini di ranting-ranting bunga liar aja udah, ranting-ranting di tunas liar udah pada keluar bunga seperti ini ya. Ini keluar bunga, ini juga bunga-bunga liar seperti ini. Ini udah, memang udah waktunya generatif ya. Ini ya bunga-bunga liar ya. Udah waktunya untuk proses pembuahan, daripada kita menunggu semakin lama juga kita rugi waktu. Jadi secepatnya kita generatif, nanti biasanya kita 4 kali pemupukan, terus habis itu langsung kita pangkas. Jadi semoga aja nanti buahnya bisa maksimal dan bisa panen banyak banget ini, karena ranting-rantingnya udah tertata rapi seperti ini. Nah, ini kita cek keseluruhan pohon-pohonnya ya teman-teman ya. Ini di sebelah sini, di sebelah sini, jadi lorong-lorong di sini udah tertata semua ya. Di sebelah sini juga. Nah seperti itu, semua udah tertata rapi ke kanan dan ke kiri semua. Di baliknya juga seperti ini. Jadi cukup luas kebunnya di sini, jadi nanti bisa untuk wisata petik buah sendiri. Nah seperti ini ya lorong-lorongnya ya. Kesana juga masih ya teman-teman ya. Ini masih ke sini. Ini juga seperti ini kondisinya, dia udah semua ranting-rantingnya udah sebesar rokok ya, udah saya pikir udah bisa untuk pembuahan, udah mulai berubah ke arah warna kecoklatan juga. Ini di sebelah sini juga, itu sebelah sana, di lorong-lorong yang sini juga, ini udah tertata semua, hampir semuanya ya. Ini di baliknya ke sana juga. Ini yang di sini juga ya teman-teman ya. Nanti kalau pruning kita atau untuk perlakuan seterusnya di kebun ini kita akan terus update di YouTube kita. Nanti sampai panen juga untuk wisata petik buahnya juga akan kita upload di YouTube. Jadi teman-teman nanti yang ingin main ke Jogja anggur bisa mampir di sini dan bisa untuk belajar di sini sambil kita sharing bersama tentang anggur. Jadi teman-teman dah lihat ya kondisinya. Untuk ranting-ranting tersiernya udah seperti ini. Jadi sekitar insya Allah 2-3 hari lagi kita bikin konten lagi untuk pemupukan di sini. Oke, mungkin tuh video kali ini kita cukupkan dulu. Kita akan lanjutkan pengaturan dulu dan pembuangan bunga-bunga liar juga. Ini bunga-bunga liar seperti ini. Ini kita buang-buang dulu ya. Oke dulu teman-teman, tetap semangat berkebun anggur, tetap simak di konten Jogja Anggur untuk kita sharing bersama tentang budaya anggur. Terima kasih, salam sehat selalu,
Salam Jogja Anggur.